Halo, sahabat investor. Selamat datang kembali di channel analisis pasar kesayangan Anda. Hari-hari terakhir ini, pasar global diguncang oleh sebuah plot twist politik dan ekonomi yang sangat signifikan. Setelah sempat menahan napas, akhirnya kabar baik datang dari negeri. Paman Sam, shutdown Amerika Serikat telah berakhir. Penghentian aktivitas pemerintahan yang sempat memicu ketidakpastian hebat ini kini telah usai. Dan dampaknya terasa langsung ke seluruh penjuru dunia. Bahkan hingga ke portofolio investasi kita di Indonesia. Kita bisa merasakan ekonomi Amerika Serikat terasa hidup kembali. Sentimen positif ini langsung mendorong dolar as untuk bangkit dan menguat signifikan. Inilah inti permasalahannya. Ketika dolar as menguat, aset safe haven utama, yaitu emas, mulai menunjukkan tanda koreksi. Dalam 2 hari berturut-turut, kita melihat penurunan harga yang cukup tajam di pasar komoditas. Ini adalah momen yang membuat banyak investor panik, bukan? Lantas, muncul pertanyaan krusial yang harus kita jawab bersama. Bagaimana dampaknya kepada saham emas lokal kita? Saya berbicara tentang nama besar seperti ANTM, ARCI, HRTA, PSAB, dan emiten emas lainnya. Tentu saja, secara hukum alam pasar saham emiten emas pasti akan terimbas. Logikanya sederhana. Harga emas global turun karena dolar menguat dan investor kembali berani masuk ke aset berisiko. Pendapatan emiten yang sangat bergantung pada harga jual emas potensi menurun. Sentimen negatif di pasar komoditas menular ke harga saham mereka. Namun, ini adalah saatnya kita mengambil langkah mundur. Menggunakan kacamata jangka panjang dan melihat big picture dari aset emas. Emas adalah aset safe haven yang tidak akan pernah tergantikan. Mengapa? Karena ia bukan sekadar komoditas industri. Ia adalah penjaga nilai store pelindung inflasi dan mata uang terakhir di saat krisis global melanda. Oleh karena itu, koreksi yang terjadi saat ini, menurut hemat kami, hanyalah sebuah koreksi sehat dalam sebuah tren besar. Dan dalam jangka waktu panjang, emas pasti akan kembali menunjukkan tren bullish-nya. Ini adalah keyakinan yang harus kita pegang teguh. Sekarang, mari kita buktikan keyakinan jangka panjang. Ini dengan data fundamental dari laporan keuangan. Kuartal 2024 emiten emas. Inilah yang akan meyakinkan penonton Anda bahwa koreksi saat ini adalah peluang, bukan ancaman. Pertama, ANTM aneka tambang. Meskipun harga emas mengalami gejolak, ANTM memiliki perlindungan alami dari diversifikasi usahanya, yaitu nikel dan bauksit. Mereka agresif dalam program hilirisasi. Ini artinya, bukan hanya harga emas yang menentukan kinerja mereka. Stabilitas dan margin keuntungan mereka terjaga lebih baik oleh permintaan komoditas industri lainnya. Kedua, RCI Indonesia. Fokus mereka adalah menjadi produsen berbiaya rendah producer. Bahkan jika harga emas terkoreksi $50 atau $100. Cost of production mereka yang efisien akan membuat mereka tetap meraup laba. Data kuartal ketiga menunjukkan volume produksi yang solid, yang akan mengkompensasi penurunan harga sesaat. Poin kunci di sini adalah emiten emas yang baik tidak hanya bergantung pada harga jual. Mereka bergantung pada efisiensi, volume produksi, dan kualitas cadangan yang mereka miliki. Dan di 2024 menunjukkan bahwa fundamental mereka tetap kuat. Mari kita kembali ke big picture global. Mengapa kita begitu yakin emas akan bangkit? Ada 3 alasan utama yang membuat tren bullish emas dalam jangka panjang tidak terhindarkan. 1. Ancaman inflasi global yang masih ada.
Meskipun bank sentral berhasil menurunkan inflasi, tekanan harga energi dan rantai pasok global masih menghantui. Kapanpun inflasi memanas, emas akan selalu menjadi pelarian modal utama. Pembelian emas oleh bank sentral global dedolarisasi. Bank-bank sentral di seluruh dunia, terutama negara berkembang, terus mengakumulasi emas. Ini adalah sinyal jelas bahwa mereka ingin mengurangi ketergantungan pada dolar. Asas permintaan institusional yang masif ini adalah lantai harga yang kuat bagi emas. Ketidakpastian geopolitik, konflik regional, ketegangan dagang, dan polarisasi politik adalah hal yang permanen di dunia saat ini. Selama ada ketidakpastian, permintaan terhadap aset netral dan safe haven seperti emas tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu, koreksi harga emas saat ini yang dipicu oleh sentimen sesaat dari selesainya shutdown ASEAN hanyalah kebisingan noise. Sahabat investor, inilah kesimpulan kita. Jangan biarkan kepanikan jangka pendek menutupi peluang jangka panjang. Saham-saham emas seperti ANTM, RC, HRTA, dan PSAB memang akan terimbas koreksi harga emas. Itu adalah hal yang wajar. Namun, bagi investor yang melihat fundamental, kuat dari Q3 2024, dan yakin pada prospek makro global, inilah saatnya untuk bersiap. Koreksi adalah kesempatan diskon. Jika Anda sudah yakin pada bisnis dan cadangan emas yang dimiliki emiten tersebut, gunakan momen penurunan ini untuk mengakumulasi secara bertahap. Ingat, emas dalam jangka panjang pasti akan bangkit kembali. Sekali lagi, koreksi adalah kesempatan. Kunci sukses investasi adalah membeli ketika orang lain takut dan menjual ketika orang lain serakah. Penutup. Semoga analisis ini bisa mencerahkan pandangan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk analisis mendalam berikutnya. Sampai jumpa di puncak.